Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! (3.580) Sumber air. Batuk. Kaisar Iblis Harewut telah menabrak sejumlah puncak gunung yang tidak diketahui kerasnya, dan sekarang terbaring di lumpur, wajahnya pucat. Kaisar Iblis Harewut ingin bangun, tetapi tubuhnya seperti cairan, dan dia tidak dapat meningkatkan kekuatan sama sekali. Energi iblis dan energi darah di tubuhnya tidak teratur, yang membuat cederanya lebih serius. Lagi pula, dengan satu musuh dan empat, Kaisar Iblis Harewut mampu secara paksa mengguncang empat bersaudara di alam perbaikan dengan kekuatan yang baru saja dia tembus. Dia di sana. Mata anak ketiga bersinar pada saat ini, dan dia langsung berteriak dengan marah ketika dia melihat posisi Kaisar Iblis. Bunuh dia. Mata bos itu dingin, dan dia segera bangkit dan segera membunuhnya. Pada saat yang sama, bos diam-diam mentransmisikan suaranya ke tiga bersaudara lainnya. Waspadalah terhadap dua anak laki-laki itu, dan berhati-hatilah untuk segala sesuatunya. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Empat bersaudara di alam perbaikan saling memandang, menunjukkan senyum yang sangat menyeramkan, dan muncul di langit di atas surga. Menutup Kaisar Iblis saat berikutnya. Kekuatanmu bagus, tapi sayang, kamu menghadapi kami berempat, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Kaisar Iblis Harewut sangat kesakitan, dan bahkan sulit baginya untuk bangun, tetapi pada saat ini auranya tetap tidak berkurang. Siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya, saya tidak bisa memastikannya. Kaisar Iblis Harewut menunjukkan senyum aneh. Pada saat ini, empat bersaudara di alam perbaikan tiba-tiba merasa bahwa bahaya tak terbatas menyelimuti mereka, dan mereka tidak bisa menahan perasaan ngeri. Bulan darah membantai langit. Suara Alexis tiba-tiba terdengar, dan dua bulan darah muncul di timur dari empat bersaudara. Kami sudah lama menunggumu. Pada saat ini, bos tertawa jahat, dan keempat bersaudara itu bergabung, dan roh jahat yang tak terbatas melonjak keluar, langsung berubah menjadi sinar roh jahat dan menembak Alexis. Jangan lupa, ada aku. Pada saat ini, Juno muncul di sisi barat dari empat bersaudara di alam perbaikan, dengan darah dan darah yang kejam, dan darah tak berujung menyapu. Aura kehancuran membanjiri dunia, dan pilar energi darah yang luar biasa melesat ke arah mereka berempat. Kamu juga tidak bisa melakukannya. Bos mencibir, dan keempat bersaudara itu menembak lagi, dan energi jahat melonjak di langit, berubah menjadi paku roh jahat yang tak ada habisnya, menyerang Juno seperti embusan angin dan hujan. Boom! Langit meledak pada saat ini, Alexis dan Juno terluka oleh dampak yang tak tertandingi, dan segera memuntahkan darah dan terbang keluar. Ketika keempat bersaudara itu melihat adegan ini, mereka menunjukkan senyum yang mengerikan, mereka telah menghitung segalanya, dan kemenangan akan menjadi milik mereka. Pada saat ini, keempat bersaudara itu tidak pernah menyadari bahwa di atas kepala mereka, saluran luar angkasa ajaib muncul, dan kemudian mata air kuning mengerikan yang tanpa henti menghancurkan langit melonjak turun. Tidak bagus. Bos merasakan bahaya tak terbatas melandanya, dan ketika dia melihat ke atas, tekanan luar biasa menyapu, seolah-olah langit dan dunia akan runtuh pada saat ini, dan kekuatan pengekangan tirani langsung menyelimuti keempatnya. Mereka tidak bisa pergi. Keempat bersaudara itu terlihat sangat jelek saat ini. Mereka tidak tahu jenis air apa ini dan mengapa ia memiliki kekuatan seperti itu. Tekanan berat yang tak tertandingi ini membuat kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak bisa menahan diri sama sekali. Jangan!
Keempat bersaudara itu meraung marah, dan bahkan menguras vitalitas mereka, mencoba memblokir mata air kuning yang luas, dan bahkan memadatkan roh dewa jahat di belakang mereka. Hanya saja pada saat ini, semuanya tidak berguna, ruang, energi jahat, semua kekuatan benar-benar rentan di depan mata air kuning yang perkasa, langsung dihancurkan dan dimusnahkan. Boom! Mata air kuning jatuh dari langit, seperti air terjun tak terbatas, langsung menghancurkan dan meledak empat bersaudara di alam perbaikan. Bunga-bunga dan pohon-pohon mulai tumbuh liar, dan dalam sekejap, sebuah pohon muda tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Empat bersaudara di alam perbaikan meninggal dalam sekejap. Alexis akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat adegan ini, dan berdiri dari tanah, tidak mampu mengangkat kekuatan apapun. Batuk. Suara lemah Juno datang. Dia menabrak gunung. Pada saat ini, dia berada di antara bebatuan limbah yang tak terhitung jumlahnya. Dia memanjat keluar dengan susah payah, berlumuran darah, tetapi matanya sangat bersemangat. Pada saat yang sama, iblis gaib yang berada di lumpur juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Mereka bertiga berada di pegunungan yang tak berujung, tetapi mereka saling memandang dan tersenyum. Empat pria di alam perbaikan, ini adalah bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka melalui upaya bersama, mereka nyaris tidak selamat. Pertarungan ini mengubah Juno dan Alexis menjadi teman dekat, karena mereka dianggap sebagai teman hidup dan mati. Kemunculan mata air kuning yang tiba-tiba di atas langit membuat empat bersaudara di alam perbaikan tidak menyadarinya, tetapi ini sebenarnya adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh Alexis dan lainnya. Alexis sedang menghitung adegan ini ketika Kaisar Iblis Harewut menempatkan Alexis dan mereka berdua dalam energi iblis untuk melindungi mereka. Lagi pula, dia tahu betul bahwa jika Kaisar Iblis Harewut ingin mengguncang empat alam perbaikan sendirian, ini tidak mungkin. Jadi Alexis mengambil keuntungan dari energi iblis Kaisar Iblis dan memindahkan mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya ke dalam ruang energi iblis pada Kaisar Iblis, seperti yang dilakukan Max Gregor. Kemudian, ketika empat bersaudara di alam perbaikan mengendurkan kewaspadaan mereka, dia melepaskan mata air kuning, dan seperti yang diharapkan, keempat bersaudara itu berhasil terbunuh dalam satu gerakan. Begitu aku mengambil kembali mata air kuning, kita akan pergi. Petik 2. Sudut mulut Alexis meringkuk, mengatur napasnya sejenak, mendapatkan kembali kekuatan tertentu, dan mulai mengumpulkan mata air kuning. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harewut dan Juno juga berkultivasi untuk pulih dari cedera mereka. Secara khusus, Kaisar Iblis Harewut, yang baru saja menerobos dalam pertempuran yang begitu mengerikan, terluka parah. Terlebih lagi, setelah memurnikan jantung darah kuno, dia juga mengalami sedikit luka gelap, dan dia bahkan dikutuk oleh roh jantung darah kuno. Jantung darah kuno adalah kultivator tertinggi di masa lalu meskipun kultivator seperti itu telah jatuh, kutukan yang dikeluarkan oleh sisa roh masih memiliki sebab dan akibat yang besar. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Harewut perlu menggunakan mata air kuning Alexis untuk membasuh kutukan yang mengerikan ini. Saat Kaisar Iblis Harewut menghapus kutukan di pemakaman reinkarnasi, Alexis juga mengumpulkan mata air kuning. Kemudian ketiganya meninggalkan pegunungan dan menemukan tempat yang lebih rahasia untuk memulihkan tubuh mereka dan memulihkan diri ke kondisi terkuat mereka. Pada saat yang sama, di pegunungan tidak jauh dari lembah lava, Max Gregor berdiri di ruang misterius yang dipenuhi dengan energi sejati yang luas. Ruang ini sangat megah dan penuh keagungan. Kekuatan tertinggi meliputi ruang ini. Di atas langit ruang adalah peta matahari, bulan, dan bintang. Bintang-bintang di peta memancarkan cahaya bintang, seolah-olah nyata. Di tanah luar angkasa, ada sungai yang tak terhitung jumlahnya, dan air sungai di setiap sungai memiliki pesona yang berbeda, tampaknya ini adalah tempat lahirnya air dan sumber dari semua air. Sumber air. Max Gregor perlahan membuka matanya, ruang misterius ini adalah dunia di balik sumber air terjun,
dan sekarang dia telah menyadari sumber air di tempat sumber ini. Saat berikutnya, kabut tak berujung tiba-tiba muncul di mata Max Gregor. Tampaknya ada sungai yang tak terhitung jumlahnya mengalir di kabut. Max Gregor memandangi batu itu, dan tetesan muncul di batu itu. Namun, tetesan ini mengandung kekuatan kekerasan dan korosif yang tak tertandingi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan langsung menghancurkan batu-batu itu. Saat berikutnya, Max Gregor melihat pohon kecil lagi, dan uap air juga muncul di pohon kecil. Di bawah selubung uap air, pohon kecil itu langsung tumbuh menjadi pohon besar di langit. Uap air mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Sumber air, saya secara kasar telah menguasainya. Mulut Max Gregor melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Selama waktu ini, dia tidak hanya memahami sumber air, tetapi juga berhasil menembus alam perbaikan. Tidak akan lama baginya untuk mengintegrasikan sumber air yang terkandung di sini, dan kemudian akan tiba saatnya baginya untuk membunuh Alexis dan membalas dendam. Tunggu, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Max Gregor berkata dengan mata yang tajam. Bab 3581 Suara yang familiar. Pada saat yang sama, di bawah langit yang luas, seekor naga yang perkasa berkeliaran di antara awan yang tak berujung. Makhluk-makhluk di sepanjang jalan menyadari aura kuat ini dan tidak berani memblokirnya sedikit pun. Pada saat ini, Lia duduk bersila di tubuh naga suci, dan melihat naga suci di bawah. Naga suci adalah wanita tua yang menyelamatkannya dari tangan 3 binatang hari itu. Hari-hari ini, Lia telah merawat luka-lukanya di tubuh wanita tua itu dengan bersila, tetapi karena larangan wanita tua itu, luka-lukanya selalu sembuh. Pada awalnya, Lia berencana untuk mencabut larangan dengan cara yang halus, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan larangan itu sangat kuat dan tidak dapat dilawan sama sekali, yang membuatnya semakin cemas. Pada saat ini, Lia akhirnya tidak tahan lagi. Wanita tua itu jelas memiliki motif tersembunyi. Jika dia diizinkan untuk membawanya pergi, dia tidak akan tahu bahaya apa yang akan dia hadapi. Aku pergi. Petik 2. Lia berkata tiba-tiba. Ah! Naga suci terkejut saat ini, dan energi naga yang tak ada habisnya memadatkan wajah manusia, yang muncul di depan Lia, dan wajah wanita tua itu. Tuan, kemana Anda pergi? Wajah wanita tua itu penuh kekhawatiran, dan dia setia seperti biasa, dan kemudian dia berkata, tempat ini terlalu berbahaya, dan cedera Anda belum pulih, saya khawatir Anda telah menemukan plot orang lain, aku akan membawamu. Pergi dan sembuhkan lukamu, atau kamu akan mati sendiri. Tidak perlu. Wanita tua itu masih berakting, dan Lia tidak memilih untuk merobek wajahnya. Melihat wanita tua dengan mata acuh tak acuh, dia tiba-tiba berkata, aku pergi suka sendirian. Terima kasih telah menjagaku. Setelah mengatakan itu, Lia tiba-tiba berubah menjadi naga. Dan kekuatan naga yang perkasa merembes keluar, dan dia langsung terbang menuju pegunungan tidak jauh. Meskipun luka Lia belum pulih, bagaimanapun, dia telah pulih begitu lama dan telah mengumpulkan kekuatan. Sekarang dia bisa berubah menjadi naga, dia siap untuk segera pergi, tidak bersama wanita tua dan ular itu. Tetapi pada saat ini, ketika wanita tua itu melihat Lia meninggalkannya, dia bahkan menunjukkan senyum aneh, dia menyadari apa yang Lia perhatikan. Hehe, Tuan, kemana kamu akan pergi? Wanita tua itu tersenyum jahat, dan energi naga yang tak terbatas tiba-tiba tersapu, langsung berubah menjadi 4 rantai, langsung mengikat Lia. Meskipun Lia mampu berubah menjadi naga, lukanya terlalu parah dan kecepatan terbangnya tidak cepat. Pada saat ini, dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai sama sekali dan terikat. Apa yang kamu lakukan? Lia berteriak pada wanita tua itu. Dia sudah menemukan ambisi serigala wanita tua itu. Dia berharap wanita tua itu tidak akan merobek penyamarannya. Dia bisa mengambil kesempatan untuk pergi. Tapi sekarang sepertinya wanita tua itu sudah lama memutuskan untuk bunuh diri. Apa? Wanita tua itu tertawa jahat,
dan cakar naga tiba-tiba menonjol, meraih Lia langsung di bawah cakar naga. Aku akan membawamu menemui Yang Mulia Hibler. Tubuhmu mengandung darah naga leluhur. Yang Mulia Hibler telah mencari selama ratusan ribu tahun. Jika dia melihatmu, dia pasti akan memberiku hadiah besar. Wanita tua itu, matanya tidak bisa menahan kegembiraan. Tulisan tangan Tuan Hibler selalu murah hati. Dia menyumbangkan garis keturunan leluhur yang paling diinginkan Tuan Hibler, dan manfaat yang diperoleh pada saat itu adalah cukup untuk membuatnya melayang ke langit. Tulisan tangan. Lia sedikit mengernyit dan bertanya, siapa dia? Dia adalah orang berpangkat tinggi di Istana Monde, dan itu adalah hal yang baik bagi bajingan sepertimu untuk melihatnya. Ini kehormatanmu. Wanita tua itu tertawa jahat. Kamu sangat tidak tahu malu. Lia tidak tahan untuk tidak marah, wanita tua itu menggunakan kepercayaannya untuk membunuh dirinya sendiri, membuatnya sangat marah. Tidak tahu malu. Ada apa? Wanita tua itu mencibir dan meraih Lia dengan muram. Sekarang wajahnya telah robek, wanita tua itu tidak memiliki apa-apa untuk diurus. Pada saat ini, kecepatan tiba-tiba meledak dan dia bergegas ke kejauhan dalam sekejap. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Yang Mulia Hibler dan hadiah harta karun tertinggi ini. Mata Lia dingin saat ini, mengetahui bahwa tidak ada cara lain selain pertempuran saat ini, auranya tiba-tiba meletus. Naga yang luar biasa menyapu, garis keturunan Lia jauh lebih mulia daripada wanita tua itu, dan penindasan garis keturunan naga adalah yang paling jelas. Pada saat ini, kekuatan naga meletus. Bahkan jika wanita tua itu lebih tinggi dari alam Lia, dia tidak bisa menahan tubuhnya, dan energi spiritual di tubuhnya berjalan, kini semuanya mandek. Cici. Pada saat ini, rantai hukuman surgawi tiba-tiba menembus, dan aura bencana alam yang luar biasa dan menakutkan menyapu, dan gelombang yang menghancurkan langit dan bumi meledak, mengarah ke posisi vital yang lama. Wanita. Lia ingin membunuh dengan satu pukulan, tetapi pada saat ini wanita tua itu telah mendapatkan kembali mobilitasnya, alamnya jauh lebih tinggi daripada Lia. Boom! Cahaya keemasan yang kejam menyapu, dan tubuh wanita tua itu langsung ditutupi dengan penghalang yang tidak bisa dihancurkan, yang bahkan rantai hukuman surgawi tidak dapat menembusnya. Sial! Lia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika dia melihat adegan ini. Tapi wanita tua itu tertawa bangga pada saat itu, hahaha, berhentilah berjuang, tidak ada yang akan menyelamatkanmu jika itu jatuh ke tanganku. Kamu ingin menukar aku dengan kemuliaan dan kekayaanmu, sepertinya kamu sedang bermimpi. Lia sangat keras kepala dan sama sekali tidak ingin berkompromi dengan wanita tua itu. Pada saat ini, darah di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Garis keturunan naga leluhur Lia mendidih dan diaduk, dan bau kehancuran menyapu tubuh Lia. Kamu ingin meledakkan dirimu. Wanita tua itu terkejut oleh aura yang menakutkan, dan saat berikutnya dia menatap Lia dengan ekspresi aneh. Jika kamu ingin menyakitiku, aku akan menyeretmu sampai mati. Lia memandang wanita tua itu dan berkata dengan gigi terkatup, pada saat ini, garis keturunan naga leluhur di tubuhnya telah meledak secara hebat, dan saat berikutnya tubuhnya akan meledak. Tetapi pada saat ini, pada saat Lia hendak meledak, pengekangan di tubuhnya tiba-tiba pecah, dan rune emas ajaib yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Lia dari dalam keluar. Dalam sekejap, kekuatan penahan yang menakutkan meletus, dan Lia merasakan rasa sakit yang mengerikan, tidak bisa meledak sama sekali. Mengaum. Dalam situasi seperti itu, Lia merasakan kesedihan dan kemarahan yang dalam, berteriak, membuat raungan yang mengejutkan dunia. Raungan naga ini menyebar ke seluruh 4 bidang, menembus gunung dan hutan, dan seluruh alam 9 kematian tampaknya menggemakan auman naga yang marah ini. Pada saat yang sama, Alexis duduk di bawah pohon besar di langit, tidak jauh dari danau, dikelilingi oleh rusa dengan bintik-bintik warna-warni dan cahaya warna-warni kabur. Ini adalah jenis binatang buas,
tetapi memiliki temperamen ringan dan tidak memusuhi ketiganya. Hari-hari ini, mereka telah memulihkan diri di sini sampai luka mereka sembuh. Aku akan terus mencari jejak Lia. Petik 2. Pada saat ini, mereka bertiga telah pulih dari cedera mereka, jadi tidak perlu khawatir, Alexis harus terus menemukan keberadaan Lia. Aum. Pada saat ini, raungan naga tiba-tiba terdengar, dan mata Alexis tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menakutkan. Lia.